Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astrid Tiar dengan NIM 207 akan mereview makalah dari kelompok 1 yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis. Yang pertama, pengertian pendekatan strategis. Menurut Parker Follett, manajemen sumber daya manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Definisi ini yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Manajemen memang dapat mempunyai pengertian lebih luas daripada itu, tetapi definisi di atas memberikan kepada kita kenyataan bahwa kita terutama mengelola sumber daya manusia, bukan material atau finansial. Menurut Sony Sumarsono, sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua yaitu SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, dan mampu bekerja berarti mampu melaksanakan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Manajemen sumber daya manusia strategis merupakan serangkaian tugas yang terkait dengan upaya-upaya memperoleh karyawan, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasikan, dan memelihara karyawan sampai suatu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Dengan memahami tentang strategi tertentu, kita dapat menambahkan tugas-tugas yang harus dilakukan yang mampu membantu organisasi melakukan negosiasi tentang manajemen sumber daya yang efektif, yaitu dengan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan lingkungan dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran organisasi dalam jangka panjang. MSDM strategis ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM dikembangkan dan dikelola. Yang kedua yaitu pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendekatan mekanis. Perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Dalam pendekatan mekanis ini, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pemimpin perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Yang kedua, pendekatan paternalisme. Dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju dari para pekerja, yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pemimpin perusahaan yang mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem sosial. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pemimpin perusahaan mulai mengarahkan pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial, yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Adapun peran SDM dalam mendukung keunggulan bersaing strategis. Perannya manajemen sumber daya manusia dalam menentukan keahlian-keahlian dan memotivasi karyawan serta biaya perekrutan dan pelatihan. Keunggulan bersaing adalah inti dari strategi bersaing yang meliputi kemampuan, sumber daya, hubungan, dan keputusan yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan peluang di pasar dan menghindari ancaman terhadap posisi yang diinginkan. Pengembangan dan penyesuaian kemampuan sumber daya manusia dalam strategi bersaing secara luas dipandang penting untuk merealisasikan keunggulan kompetitif perusahaan. Armstrong berpendapat bahwa pengelolaan manusia adalah bukan sebuah fungsi yang berbeda, tetapi merupakan cara-cara menjalankan strategi bisnis. Perjuangan untuk mendapatkan keuntungan bersaing dalam pasar yang sangat kompetitif secara radikal mengubah corak banyak bisnis. Para ahli teori sumber daya manusia mulai berdebat bahwa sumber daya manusia harus diakui sebagai sumber keunggulan bersaing. Bidang strategis manajemen sumber daya manusia telah tumbuh bersama bidang manajemen strategi lain dalam beberapa tahun terakhir. Itulah hasil dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.